Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 2 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan meneruskan terkait topik tujuan penelitian pendidikan. Kenapa ini kita bahas? Anak-anakku agar paham apa sesungguhnya penelitian pendidikan itu arahnya kemana. Ada 10 aspek penelitian pendidikan menurut Gary Anderson. Yang pertama bahwa penelitian pendidikan berupaya memecahkan masalah. Yang kedua, penelitian melibatkan pengumpulan data baru dari sumber primer atau tangan pertama atau menggunakan data yang ada untuk tujuan baru. Yang ketiga, penelitian didasarkan pada pengalaman yang dapat diamati atau bukti empiris. Jadi di sini ada bukti empiris yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat, penelitian menuntut observasi dan deskripsi yang akurat. Yang kelima, penelitian umumnya menggunakan prosedur yang dirancang dengan cermat dan analisis yang sangat ketat. Karena memang kita menggunakan metode yang ilmiah. Yang keenam, penelitian menekankan pengembangan generalisasi prinsip atau teori yang akan membantu dalam pemahaman, prediksi, dan atau kontrol. Jadi kalau observasi di sini, memang kita itu nanti di dalam beberapa kegiatan itu kita ada yang kita gunakan adalah menggunakan observer untuk mengobservasi. Kemudian kita juga ada kegiatan metodologi penelitian yang kita ada kontrol dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. 10 aspek yang lain yang berikutnya, yang ketujuh adalah penelitian membutuhkan keahlian, keakraban dengan bidangnya. Jadi kalau kita meneliti sesuai dengan background kita, bidang kita, sehingga di situ kompetensi dalam metodologinya, keterampilan teknis dalam mengumpulkan data, analisis data, itu semuanya kita akan sangat paham. Yang kedelapan, penelitian berupaya menemukan solusi objektif dan objektif untuk masalah tersebut dan berusaha keras untuk memvalidasi prosedur yang digunakan. Yang kesembilan, tidak tergesa-gesa memperbaiki masalah atau pertanyaan saat penelitian berlangsung, itu harus betul-betul kita kawal. Yang ke-10, ada proses penelitian yang dicatat, dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Di sini sehingga habis penelitian, biasanya kita ada apakah itu seminar atau yang lainnya, atau sosialisasi dari hasil yang kita teliti. Penelitian pendidikan itu memang belum lama usianya dibandingkan dengan penelitian seperti eksak dan yang lain-lain. Nah, kemudian dari penelitian eksak itu kadang akhirnya beberapa yang diturunkan dalam penelitian pendidikan. Sehingga kalau kita hitung-hitung fasenya itu baru ada sekitar 4 fase, yakni sebelum tahun 1900, antara 1900 sampai 1920, 1920 sampai 1945, dan setelah 1945. Disinilah kemudian ada beberapa penelitian itu yang perkembangannya itu dari hasilnya sebelumnya kemudian diperbaiki pada penelitian yang berikutnya lagi, begitu seterusnya. Nanti ketika kita bahas tentang eksentrisitas akan saya tunjukkan secara lebih detail beberapa perkembangan itu akan kelihatan. Ini adalah step-step dalam kita melakukan penelitian. Yang pertama tadi sebelumnya pada paparan sebelumnya saya sampaikan ada step besar. Yakni ada ketika pengawalan pertama kegiatan awal, kemudian ketika proses kegiatannya, dan yang terakhir adalah ketika proses pelaporannya dan analisisnya. Nah, ini ada tahapnya. Ada identifikasi riset problem-problem yang ada, itu pada step yang pertama. Nah, step yang kedua itu kita tentu akan mereview beberapa literatur yang terkait. Di sini kita harus banyak-banyak membaca literatur. Step yang ketiga adalah kita sudah tetapkan tujuan dan metodologinya itu apa yang sesuai. Sehingga masing-masing tujuan itu akan mengawal, akan diikuti metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan. Dan collecting data ketika
proses berlangsung itu tentu ada collecting data yang kita harus hati-hati, jangan sampai data-data itu ada yang terlewatkan. Kemudian pengolahan data, kemudian di sini kita lakukan evaluasi, barangkali mungkin ada data-data sebelumnya yang belum terlaksana, kemudian kita evaluasi pula beberapa aktivitas sebelumnya, dan ini diperlukan agar data yang kita miliki itu semakin kuat. Kemudian yang berikutnya adalah analisis data, kemudian explore data diolah dan sebagainya. Ini adalah 5 step dalam kita melakukan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 3, yakni eksplorasi. Tujuan penelitian pendidikan pun juga ada 3, yakni mengeksplor penjajakan, sehingga verifikasi pengujian, dan development adalah pengembangan. Dan ini kalau dalam dunia penelitian pendidikan perguruan tinggi ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, satu persatu kita bahas. Eksplorasi penjajakan adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga ini memang betul-betul dasar, maka memang kita menjadi landasan untuk penelitian yang berikutnya. Yang berikutnya, penelitian verifikatif ada suatu penelitian yang tujuannya adalah untuk melakukan pengujian terhadap teori ataupun hasil penelitian yang sebelumnya, sehingga akan diperoleh hasil yang dapat menggugurkan atau mungkin memperkuat teori atau hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Itulah sebabnya ketika kita meneliti penelitian itu, membuat suatu artikel dan sebagainya, itu bisa menguatkan atau juga mungkin menumbangkan teori yang sebelumnya. Development di sini adalah satu penelitian yang tujuannya mengembangkan, menggali dan memperluas lebih dalam sebuah masalah atau teori keilmuan menjadi lebih dalam sebagai sarana dalam memecahkan berbagai persoalan dan masyarakat. Karena tujuannya mengembangkan, menggali dan perluas lebih dalam lagi, maka nanti biasanya dihasilkan produk atau suatu yang bisa digunakan, apakah itu memperbaiki produk yang sudah ada. Nah, tujuan eksploratif penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul baru, belum pernah diketahui sebelumnya. Misalnya suatu penelitian telah menghasilkan kriteria kepemimpinan efektif dalam MBS misalnya. Itu metode baru, metode pembelajaran baru yang berbasis teknologi informasi yang sebelumnya tidak ada. Kemudian penelitian dilaksanakan, terus verifikasi penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Atau juga kita ragu-ragu informasi itu sehingga perlu kita teliti. Untuk di sini ada suatu aktivitas implementasi atau aktivitas praktek di lapangan. Biasanya kalau dunia pendidikan itu kita praktekkan di lapangan. Jadi, karena sifatnya untuk menguji kebenaran yang sebelumnya ada, maka itu sangat memungkinkan di sini ada suatu aktivitas, efektivitas metode pembelajaran, misalnya yang kita kembangkan di luar negeri, kemudian kita terapkan di Indonesia misalnya. Jadi ada beberapa yang memberikan suatu pembagian, kalau basic, fundamental ini sama, tapi penelitian terapan itu juga ada yang atau dengan penelitian action research misalnya. Jadi kalau penelitian dasar itu adalah betul-betul murni, kemudian mengembangkan teori-teori atau menemukan teori yang baru, kemudian tanpa berpikir kemanfaatannya itu secara langsung dari hasil penelitian. Jadi belum ada berimplikasi langsung berdampak langsung kepada hasil penelitian kita itu, berdampak langsung itu belum. Memberikan sumbangan besar betul pada teori-teori pada penelitian yang setelahnya, serta menguji teori-teori yang akan mendasari penerapan penelitian terapan. Kemudian berikutnya adalah menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar hukum-hukum ilmiah serta untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Juga secara tidak langsung dapat diterapkan dalam situasi lapangan atau hanya memiliki sedikit penerapan. Jadi belum bisa karena masih belum bisa digeneralkan begitu. Dan dihasilkan penelitian dasar ini
tidak dapat diarahkan untuk memecahkan masalah praktis, akan tetapi prinsip-prinsip atau teori yang dihasilkannya dapat mendasari pemecahan masalah yang praktis, yang sifatnya itu praktis. Kemudian dan juga itu mempengaruhi kehidupan yang praktis juga. Kalau contoh lagi penelitian dasar yang terkait erat dengan bidang psikologi misalnya, maka agar ada suatu temuan faktor-faktor apa yang mengaruhi minat, bakat pada peserta didik misalnya. Hasil penelitian tersebut sering digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan sikap atau merubah perilaku melalui proses pembelajaran pendidikan. Jadi pengembangannya dalam pengembangan sikap atau item tertentu sebagai landasan untuk pengembangannya di sebagai landasan. Penelitian terapan juga dikenal sebagai penelitian tindakan. Teori baru yang dapat disediakan kemudian diarahkan pada masalah yang langsung, spesifik dan praktis. Diarahkan menuju penerapan praktis dari pengetahuan yang ada. Teori dapat didukung, dimodifikasi atau direvisi. Sebagian besar mencakup bidang ilmu sosial, memerlukan studi skala besar dengan masalah selanjutnya pada pengumpulan data. Jadi kalau itu ini masih karena ini masih tahapannya itu menjadi penelitian yang sangat sifatnya praktik di lapangan, maka memang belum bisa digeneralisasikan menjadi suatu yang ditarik menjadi umum, tetapi beberapa menjadi landasan untuk penelitian pengembangan atau penelitian yang berikutnya. Dilakukan sehubungan dengan masalah aktual dan dalam kondisi di mana mereka ditemukan dalam praktik. Jadi ada masalah-masalah aktual sehingga itu perlu diteliti. Temuannya harus dievaluasi dalam hal penerapan lokal dan tidak dalam validitas universal. Jadi memang belum masih sifatnya masih lokal. Kemudian contoh yang dapat diselesaikan melalui penelitian terapan misalnya adalah meningkatkan praktek sekolah dan meningkatkan efektivitas guru secara praktis. Jadi misalnya dalam penelitian di kelas bagaimana bisa metode yang digunakan itu bisa praktis digunakan. Sebagian besar masalah yang dihadapi oleh perencanaan kebijakan guru atau administrator. Jadi itu tidak hanya dalam kelas, namun juga ketika sekolah misalnya, maka itu muncul kebijakan, perencanaan kebijakan misalnya. Action research itu juga bagian yang dari aplikasi atau penelitian penerapan. Penekanannya lebih pada tindakan atau kerja praktis daripada teori. Tujuannya untuk meningkatkan situasi yang praktis. Penelitian tindakan dilakukan oleh guru, kepala sekolah atau kepala sekolah di lembaga pendidikan, administrator, dan pengawas. Penelitian tindakan terbatas pada praktik ruang kelas. Hampir semua guru menghadapi sejumlah masalah dalam situasi ruang kelas yang membutuhkan solusi yang segera. Berkaitan dengan beberapa masalah situasional yang nyata di kelas, sehingga tujuannya adalah untuk membawa perbaikan dalam situasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Ini. Jadi kalau ada tahapan-tahapan tadi itu yang bisa Anda petik dari penelitian dasar, penelitian terapan, dan termasuk action research, juga penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan dilaksanakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Kemudian dari sini biasanya akan dihasilkan suatu produk yang bisa digunakan dan diimplementasikan dan dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian batasan penelitian pendidikan ini ada 11, tapi perlu Anda ketahui bahwa penelitian pendidikan itu kompleksitas materi pelajaran. Karena yang kita hadapi dalam pembelajaran itu banyak materinya, sehingga penelitian pendidikan itu berkaitan dengan individu. Setiap individu unik dalam cara tumbuhnya dan dalam perilaku mental, sosial, dan emosionalnya, juga kepribadiannya. Sehingga di sini akan membutuhkan cara yang beragam. Yang berikutnya, kesulitan dalam pengamatan. Karena yang kita amati perilaku manusia, maka lebih subjektif daripada pengamatan fenomena fisik atau biologis. Misalnya mencet, itu kita
manusia tidak bisa disamakan dengan mencit. Kesulitan dalam replikasi. Fisikawan dalam menemukan resistensi secara objektif dan akurat dalam misalnya dari kawat di laboratorium dan sebagainya, sehingga dia dapat melaporkan temuannya dan eksperimennya dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain. Tidak hal demikian untuk pendidikan. Yang keempat, interaksi pengamat dan subjek. Jadi yang diamati dan yang subjeknya itu sama-sama manusia. Penelitian di bidang pendidikan juga adalah manusia. Kehadirannya sebagai pengamat dalam suatu situasi dapat mengubah perilaku orang lain. Kesulitan dalam kontrol. Tentu kita akan sulit untuk memberikan kontrol. Kontrol kaku dan kondisi eksperimental dimungkinkan di laboratorium fisika, ya. Tapi itu tidak bisa untuk pendidikan. Sehingga itu di sini ada namanya kuasi eksperimen. Kalau di dunia fisik atau biologi atau kimia itu adalah eksperimen, maka di dunia pendidikan adalah kuasi eksperimen. Masalah pengukuran, alat yang digunakan untuk pengukuran dan pengumpulan data dalam studi pendidikan jauh kurang valid dan dapat diandalkan dibandingkan alat ilmuwan alam. Berikutnya, pendidikan adalah sains dan seni. Sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada teori, hukum, prinsip, dan sebagai seni. Itu adalah kegiatan dan aplikasi yang membutuhkan keterampilan dan pelatihan. Kemudian, penelitian pendidikan sangat penting untuk meningkatkan seni mengajar, untuk membuat siswa belajar lebih efektif. 8. Kemajuan di dunia material telah bulat memunculkan masalah terorisme, ancaman, bentrokan, dan lain-lain. Nah, pendidikan adalah proses sosialisasi yang dapat memenuhi tantangan meningkatnya kontradiksi dan pertikaian di atas. Sehingga diperlukan penelitian berkelanjutan untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks ini. Berikutnya, penelitian pendidikan mempengaruhi kepribadian peneliti. Sehingga bagaimana menyelesaikan masalah untuk mewujudkan kebenaran, dia tidak bertanggung jawab untuk menerima temuan orang lain kecuali dia menguji mereka sendiri. 10. Diperlukan untuk menjadikan administrasi pendidikan efisien dan efektif. Ini membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ke-11, penelitian pendidikan diperlukan bagi seorang guru untuk meningkatkan mengajarnya, metodologinya, keterampilannya, perencanaannya, untuk membuatnya selalu terkini dalam informasi dan pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.